Silakan. Perkenalkan, nama saya Agustina Sira, mahasiswi dari IKIP PGRI Pontianak. Jadi saya di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak sebagai tokoh masyarakat. Silakan. Boleh Bapak perkenalkan diri Bapak sebelum saya mulai wawancara? Boleh. Ya, saya Makarir Sintong, pendidikan terakhir S2 Hukum, pekerjaan sekarang swasta. Kemudian saya berasal dari Kabupaten Landak dan sudah 30 tahun lebih tinggal di Pontianak. 40 tahun kurang lebih. Silakan. Baik Pak, jadi saya di sini ingin bertanya mengenai latar belakang beliau sebagai tokoh masyarakat di sini. Ya, Jadi yang pertama itu, apa saja kegiatan Bapak yang sudah atau belum terlaksana dalam menjalani sebagai tokoh masyarakat di sini? yang saya sudah sejak SMA sudah ke politik ya. Kebetulan tinggal di rumah politik, tinggal di kantor partai itu masih 3 partai. Partai Golkar, PDI lama ya, PDI Kurus, P3. Jadi SMA itu sudah ada KTA ya, sudah ada KTA partai. Lalu sambil kuliah saya juga sudah aktif di berbagai organisasi, bahkan dipercaya untuk mencari orang masuk dalam pengurus, terutama Pemuda Katolik yang kita bentuk kembali, yang sudah vakum sekian puluh tahun. Kemudian tanggal 14 Agustus 85 kita bentuk kembali. Jadi ada 4 orang dulu, Pastor Lupus Ginting, Pak Lapak, Joseph Kupertino, saya tukang mencari orang. Dulu nyari orang kita di sini setengah mati karena bisa dihitung dan jari. Kemudian seiring perjalanan waktu sambil kuliah juga saya sering membela orang. Kebetulan pendidikan saya hukum, jadi saya bela orang-orang kita yang tertindas, yang kena diskriminasi sampai ke Jagoy Bapak. Terusir dari transmigrasi, tapi saya datangi, akhirnya dia dimasukkan sebagai transmigrasi sisipal. Banyak sekali yang saya bela, padahal waktu itu saya belum selesai sarjana. Kemudian karena aktif di berbagai organisasi juga, kadang-kadang saya semester 7 saja sudah menjadi narasumber di seminar tentang pemilu di Kabupaten Sambas dulu, belum pemekaran. Masih ada Singkawang, Sambas, dan Bengkayang. Saya mewakili ketua partai PDI Kalbar, Pak. Jadi saya narasumber banyak. Jadi yang lawan saya narasumber ya orang yang sudah luar biasa, tokoh-tokoh. Katakanlah dulu ada Pak Rinding, Pak Senriksen, macam-macam itu, mereka memang dah senior lah, dan jadi anggota DPR. Saya dulu, tapi saya dipercaya jadi narasumber. Kemudian saya juga sering jadi narasumber di kegiatan-kegiatan mahasiswa, bahkan sampai puluhan tahun saya masih jadi narasumber. Saya juga aktif di berbagai organisasi, misalnya FKPPI, Ikatan Putra Putri Punawirawan ABRI. Kebetulan bapak saya dulu tentara, jadi saya masuk. Saya ditarik, bukan mau saya dicari. Nah, kemudian saya juga aktif di KNPI. Saya juga aktif di organisasi HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Kalbar. Jadi mama ngomong dari pedalaman tuh cuma saya sendiri gitu. Ya, nyari anak-anak kita susah. Anak kita ini banyaknya dia organisasi intern mahasiswa, intern kita. Tapi saya sudah melalang buana di berbagai organisasi juga. Jadi itu pengalaman saya. Kemudian pada saya kuliah juga, terus tahunnya saya biaya sendiri dan kalian tahu pernah beli beras 3 ton ya, kuliah jalan kaki. Dulu kampus masih Pabojor ya, tadi di Gajah Mada Pabojor dan kaki, kadang-kadang ngompreng motor kawan ya. Sayur makan apa, cencalo bulan-bulan. Itu pengalaman saya. Abang sudah ke DPR, kakak sudah kerja, tapi sudah lama gitu. Waktu nyusun skripsi saya dibantu oleh Abang, dan selesai pesta kecil-kecilan dibantu kakak itu ya. Kemudian setelah selesai
Dulu saya pernah sekretaris umum Pemuda Katolik, belum selesai sarjana. Saya diminta kerja di Jakarta oleh Ketua Umum Pemuda Katolik karena seluruh Indonesia Pemuda Katolik yang berhasil itu Kalimantan Barat. Kebetulan saya sebut, bukan biji diri saya. Saya diminta kerja sana, bahkan saya hampir terpilih jadi sekjen Pemuda Katolik Pusat, tapi saya tolak karena saya masih mikirkan kalau ini diskriminasi terhadap orang-orang kita luar biasa. Kemudian saya selesai SMA, daftar di Untan, dulu seluruh fakultas digabung jadi satu jurusan. Sistem perintis nih. Transisi ke Sipen Maru. Puji Tuhan saya peringkat 10 dari 1000 lebih. Jadi saya udah diterima di perusahaan. Saya bilang, Pak saya lulus. Saya peringkat 10. Udah kamu kuliah aja dulu. Tapi biaya saya siapa Pak? Udah kami patungan begitu. Kemudian tahun 92 saya diminta calon DPR provinsi. Disingkatnya ya, sempat saya tolak berapa kali. Tapi akhirnya saya terima. Puji Tuhan, partai kami itu PDI lama itu naik hampir 100%. Jadi saya duduk. Padahal nomor saya jauh, nomor 8. Nah, kemudian pemilu berikutnya duduk, pemilu yang ketiga duduk lagi. Jadi karena dulu sistem tertutup ya, nomor urut. Kemudian pemilu 2009 partai kita bubar gitu, karena memenuhi ketentuan threshold. Masuklah di PPDI dulu. Juga tidak terpilih karena dikadalin juga suaranya. Kemudian saya nganggur, tidak ke partai maksudnya, dan saya setelah Dewan itu saya kerja juga di berbagai perusahaan. Kemudian sempat lagi saya calon tahun 2014 ya, partai baru, dan saya juga termasuk salah satu deklaratornya, pendiri di Kabar. Tapi suara dikadalin juga, saya tidak duduk lagi. Nah, kemudian tuh 2024 saya didorong oleh teman-teman untuk maju sebagai calon DPD. Sebenarnya saya udah tidak mau. Pertama saya merasa udah berumur juga ya. Tapi mereka bilang, Bapak masih muda Pak. Iya, lihat muka saya, tapi umur saya udah 63. Nggak apa-apa Pak maju. Uang saya nggak ada, tak usah cerita duit. Masa mau kerja bakti? Begitu. Termasuklah ya. Teman di samping kita nyoba maju ceritanya. Itu pun ditipu juga. Dibuatkan medsos, Facebook, Instagram, spek dalam waktu sebulan melebihi 5.000. Bingung mereka, lo kayak artis saja. Saya belum terima. Saya survei juga 6 bulan. Setelah itu baru oke, lanjut. Jadi untuk 2024 Om mencoba untuk memenuhi dorongan teman-teman untuk calon sebagai anggota DPD RI. Mudah-mudahan ada berkat dukungan dari teman-teman. Hanya satu barangkali yang mau saya tunjukkan kepada masyarakat pada umumnya dan generasi muda, generasi milenial. Ke depan itu kalau bisa kita juga harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Apakah itu memilih anggota DPR, kabupaten kota, provinsi dan pusat, apakah itu memilih anggota DPD, apakah itu memilih kepala daerah, apakah itu memilih presiden. Jadi kita harus bisa memberikan pendidikan politik, wawasan yang baik kepada masyarakat agar mereka tidak salah pilih. Contoh, kita sekarang nggak mungkin bisa membendung atau melarang orang mau calon DPR, calon DPD, calon bupati, gubernur, karena semua kita dijamin oleh undang-undang sepanjang kita memenuhi syarat boleh. Tapi di samping boleh itu juga jangan sampai juga masyarakat kita terjebak dalam calon-calon yang ada ya. Di satu sisi kita tidak bisa melarang dia calon, tapi di sisi lain masyarakat jangan terjebak. Contoh, biasa setelah pemilu sekian bulan, setahun, banyak yang ngomel, terutama pada anggota dewan, pada bupati yang dia pilih.
ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Kita tidak bisa nyalahkan orang yang terpilih itu. Salah kita sendiri, kenapa kita memilih dia? Nah, jangan sampai itu terjadi lagi nanti, karena itu perlu pendidikan politik, terutama untuk calon pusat. Apakah DPR RI, DPD, DPR provinsi, ini kan kelas pemikirannya udah tinggi, ya, bukan lagi kaleng-kaleng. Nah, sekarang ini kan menjamur calon, bahkan yang tidak ngerti apapun pun calon, karena dia punya duit, karena dia terkenal, kan begitu. Tapi jangan kita memilih keterkenalannya. Kita udah pengalaman dan banyaknya artis-artis ibu kota yang jadi DPR RI. Apa yang dia buat? Tidak bisa ngomong apa-apa, karena memang bukan bidang dia. Rekam jejaknya bukan di politik, dia rekam jejak di seni, artis. Nah, arti yang bayar siapa gaji dia? Kita masyarakat, rugi kita tuh. Tidak mampu dia perjuangkan kita. Nah, demikian juga ke depannya. Ini kan banyak calon yang tidak jelas juga pendidikannya, tidak sampai. Tapi bukan karena aku calon, aku harus ngomong begini juga. Siapapun yang terpilih calon DPD nanti, ya. Tapi kriteria itu yang harus dipenuhi apa? Rekam jejak politik dia pengalaman atau tidak? Apakah dia pernah di pemerintahan? Apakah dia pernah di pegawai yang lain, misalnya guru apa? Lalu pendidikannya sampai enggak? Karena kalau DPD ini sudah tingkat elit tinggi, di situ mantan pejabat tinggi negara, mantan jenderal, apakah jenderal polisi, tentara, ya, mantan lagi hakim di situ. Jadi yang dibicarakan tingkat tinggi ruang lingkupnya, masalah pemekaran, masalah otonomi daerah dan lain-lain. Lalu terpilih lagi yang dah top ini tadi, karena dia terkenal. Lalu duduk, tidak ngerti apa-apa. Kita gaji dia mahal-mahal. Nah, kita di Kalbar ini perlu orang yang berani ke depan untuk memperjuangkan. Banyak yang bisa diperjuangkan. 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kita gagal loh. DPR RI kita, DPD kita gagal. Apa yang itu bilang gagal? Tidak mampu memperjuangkan pemekaran wilayah. Kita sudah diperjuangkan oleh Dewan Korosbi, tapi tidak berhasil. Oke. Itu barangkali harapan saya. Nanti kan pemilihan legislatif dulu. Setelah itu sekian bulan baru pemilihan kepala daerah, presiden. Demikian juga presiden nanti jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang tidak baik, misalnya kelompok garis keras yang kita dulu kan. Nah, kita harapkan nanti yang calon ini, yang terpilih ini betul-betul orang yang nasionalismenya tinggi supaya Indonesia ini tetap ada, Pancasila ini tetap utuh, ya, tetap dipertahankan. Karena tanpa Pancasila kita bisa hancur sebagai negara. Jadi saya pikir itu harapan saya ke depan. Makanya adik-adik sebagai mahasiswa juga punya peran untuk bisa memberikan pendidikan politik di masyarakat, di teman-teman dan lain-lain. Pikir itu aja. Puas. Jadi demikian penjelasan dari Bapak Makarius Sintong. Semoga dapat bermanfaat bagi generasi muda. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya, Mohon maaf jika telah mengganggu waktu sore hari ini. Ya. Semoga Bapak sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ayo. Terima kasih Pak.